Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Maden Setiawan dengan NIM 2020 010 1514. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen angkatan 2021 dari kampus Esa Unggul Kebonjeruk. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas perkuliahan sesi 5 Bahasa Indonesia yaitu keterampilan berbicara. Tugas ini diberikan dengan hormat oleh Ibu Sylvia Ratnadewita selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Tugas keterampilan berbicara ini akan saya bawakan materi yaitu tentang perkembangan otomotif yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki perkembangan yang cukup menakjubkan pada dunia otomotif. Tidak hanya sekedar pernyataan belaka, namun hal ini juga didukung oleh segelintir peneliti yang melakukan analisa terhadap perkembangan otomotif yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vijay Rao, Automotive Interpretation Practice Force dan Sulfian, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu perkembangan otomotif terbesar di ASEAN setelah Thailand. Frost dan Sulfian memprediksi Indonesia akan menjadi pasar otomotif terbesar di ASEAN pada 2019, dengan total kendaraan mencapai 2,3 juta. Perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas menengah, dan meningkatkan investasi sektor otomotif, serta pemberlakuan regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar. Selain Vijay Rao, penelitian lain dari Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, atau kita sebut dengan Gaikindo, Noe Garginto juga menyatakan risetnya di seminar Prospek Industri Otomotif Nasional menghadapi ASEAN Economic Komunikasi 2015 bahwa penjualan otomotif di Indonesia hanya berbeda sekitar 100.000 unit atau 7,5% dari Thailand. Dan pertumbuhan penjualan domestik Indonesia dinyatakan dapat mencapai 23,6% per tahun. Dalam seminar tersebut, beliau juga menyatakan bahwa dalam persaingan dengan negara-negara ASEAN, terutama dengan Thailand, Indonesia memiliki keunggulan pada jenis kendaraan, seperti MPV, truk, pickup. Namun masih lemah untuk jenis kendaraan sedan yang saat ini masih dikuasai Thailand. Sehingga beliau mempertegas bahwa beliau dan timnya akan turut serta merebut pasar ASEAN karena pasar otomotif di Indonesia tumbuh berkembang dengan pesat dan menjadi pendorong agar pasar dalam negeri tidak diisi oleh produk-produk luar. Tidak tinggal diam, Indonesia saat ini juga tengah bekerja keras menyalip Thailand dalam produksi serta ekspor kendaraan roda 4 dan memperkuat daya saing industri otomotif nasional agar tidak tenggelam dengan produk-produk impor. Banyak produk otomotif bernama seperti Honda, Isuzu, Kia, Mazda, Daihatsu, General Motors, Volkswagen, dan lainnya juga tidak mau kalah untuk menambah kapasitas produksinya, karena besar potensi pasar mobil di Indonesia. Bahkan, mendatang baru di India, yaitu Tata Motor, akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Toyota bakal telah menyiapkan investasi sebesar 41,3 miliar yen untuk menambah kapasitas produksi di pabrik Kerawang 2 dari 70.000 unit menjadi 120.000 unit. Krama Yuda 3 Berlian sebagai pemegang merek Mitsubishi juga tidak mau kalah dengan menyiapkan investasi sebesar 250 miliar rupiah untuk membangun pabrik baru di Pulau Gadung. Nissan juga telah menyiapkan investasi sebesar 400 juta US dollar untuk menambah kapasitasnya dari 100.000 unit menjadi 250 unit, dan masih banyak pesaing lainnya yang tidak mau kalah untuk meningkatkan investasi industri otomotif mereka di Nusantara ini. Berita otomotif terbaru juga menemukan bahwa ternyata produsen mobil asal Tiongkok yaitu Build Your Dream Company Ltd atau disebut dengan BYD juga tergiur ingin menikmati kemajuan bisnis otomotif Indonesia dengan menyiapkan investasi awal sebesar 200 juta US dollar atau dengan setara 1, miliar rupiah. Banyaknya investor yang mulai melirik menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri otomotif ini.
Dengan pertumbuhan otomotif mobil yang cukup pesat di Indonesia, secara tidak langsung juga meningkatkan pengetahuan warga Indonesia akan otomotif yang berkembang semakin pesat di Indonesia sekarang ini. Banyak tipe dari berbagai merek mobil yang dapat kita ketahui seperti MPV, SUV, sedan, pickup, cup, dan tipe lainnya. Sehingga konsumen tentu akan mempertimbangkan tipe mobil terlebih dahulu sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Terlepas dari tipe yang telah disebutkan, beberapa merek mobil juga berlomba-lomba untuk membuat inovasi terbarunya dengan meluncurkan mobil dengan teknologi terkini demi ketangguhan dan kenyamanan mengemudi, seperti CVT, yaitu Continuously Variable Transmission. Berbeda dengan transmisi manual dan otomatis yang dapat dijumpai pada mobil-mobil produksi pada tahun yang lebih lama yang memanfaatkan sistem gear, CVT ini mencoba menciptakan perbandingan putar dengan memanfaatkan sabuk, yaitu belt dan puli. Puli pada CVT ini sangat fleksibel, di mana dapat mengurangi atau menambah diameternya dan menghasilkan perubahan rasio yang diharapkan. Namun sayang, saking halusnya CVT, ia tidak dapat terlalu diandalkan dalam menghasilkan tenaga dengan kapasitas besar. Inilah sebabnya mengapa sistem CVT ini biasanya hanya digunakan pada mobil-mobil berukuran kecil, compact, atau kecil. Dengan menilai merek dan tipe mobil baru yang masuk ke Indonesia, beserta teknologi yang cukup canggih, dunia otomotif Indonesia dapat dikatakan memiliki prospek yang cukup bagus untuk kedepannya. Ekonomi yang terus tumbuh, serta potensi pasar yang besar, menjadikan Indonesia sebagai jantung pasar otomotif ASEAN. Bukan tidak mungkin. Nantinya, Indonesia menjadi basis produksi kendaraan bermotor terbesar di Asia Tenggara. Direktur Corporate and External Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, I. Medindana Tangkas menjelaskan, nantinya pusat pasar otomotif ASEAN akan beralih ke Indonesia. Menurutnya, bukan suatu hal yang mustahil jika nantinya sentra industri otomotif di Asia Tenggara akan berpusat di tanah air ini. Pasar otomotif, terutama pasar mobil di Indonesia, akan semakin menjanjikan di masa depan. Praktisi yang telah 25 tahun berkecimpung di dunia otomotif itu menjelaskan, pasar mobil akan sukses karena Indonesia memiliki jumlah yang penduduk yang besar, namun dengan rasio kepemilikan mobil yang kecil. Di Malaysia, rasio kepemilikan mobil berada pada angka 334 mobil per 1.000 orang. Di Thailand sendiri memiliki rasio 165 mobil per 1.000 orang. Sedangkan rasio di Indonesia terletak di angka 77 mobil per 1.000 orang. Penjualan mobil di Indonesia selama 2014 mencapai 1,2 juta unit, ditambah dengan 170.000 unit untuk diekspor. Namun perlu diwaspadai, negara ASEAN yang berpotensi mengejar angka-angka tadi adalah Thailand. Meskipun sepanjang 2014, Thailand hanya mampu menjual mobil sebanyak 950.000 unit di pasar lokal. Kemampuan produksi di sana lebih tinggi dibanding Indonesia. Dalam 7 tahun terakhir, antara 2006 sampai 2013, pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia mencapai 23,4%. Hingga pada 2012, sejarah datang saat menembus angka 1 juta unit. Tepatnya 1,1 juta unit. Angka itu kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 karena ada 1.229.901 unit mobil yang terjual. Menurut beliau, tahun lalu, angka penjualan mobil mencapai 1,2 juta unit dengan produksi 1,3 juta unit. Tahun ini, ekspor mobil CBU dari Indonesia diperkirakan bisa tembus 200.000 unit. Dengan angka ini, Indonesia menabiskan dirinya sebagai pasar mobil terbesar di ASEAN karena pada saat yang sama, pasar Thailand hanya mampu menyerap 882.000 unit. Tahun 2015 ini, penjualan Thailand diprediksi akan berada di angka 950 sampai 1 juta unit. Sedangkan Indonesia akan kembali menginjak angka 1,2 juta unit sehingga perkembangan industri otomotif Indonesia akan terus berkembang dan akan menjadi yang terbesar di ASEAN. Perlu kita ketahui bahwa otomotif yang berada di Indonesia
sudah banyak dipakai di kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Mereka biasa menggunakan otomotif ini untuk sarana berliburan, sarana mencari ekonomi, sarana berjalan bersama keluarga, pasangan, dan teman. Otomotif ini rupanya bermacam-macam. Tidak hanya saya sebutkan seperti mobil ini. Otomotif ini juga bisa termasuk kendaraan bermotor yang sering kita pakai untuk bepergian ke kampus, ke kantor, dan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa pasar otomotif di Indonesia sekarang sedang berkembang sangat pesat dan bisa menjadikan ekonomi bagi bangsa Indonesia untuk ke depannya. Sekian dan terima kasih.